Video ini disponsori oleh Priyono Production. Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas salah satu pantai teraneh yang ada dalam film animasi. Bersiaplah. Masih zaman nyomot lagu orang untuk konten kalian? Atau sekedar memakai lagu gratisan yang udah pasti dipakai semua orang? Nggak lagi deh, sudah saatnya kamu untuk punya signature musikmu sendiri. Di Priyono Production, kamu bisa bebas mengcustom musikmu sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Kamu bisa realisasikan imajinasi untuk kontenmu dengan musik yang kamu buat sendiri. Priyono Production menerima berbagai macam pembuatan musik untuk kebutuhan apapun. Mulai dari artis original song, background music and soundtrack, musik komersil atau jingle, special effects dan scoring, visual effects, bahkan kamu bisa bikin TikTok signature song kamu sendiri. Langsung aja cek katalog dan musik sampel serta informasi selengkapnya di Instagram @priyonoproduction atau cek link yang ada di deskripsi. Priyono Production, realize your imagination. Oke, melihat antusias kalian yang sangat tinggi, akhirnya kami memutuskan untuk membuat video teori tentang SpongeBob lainnya. Ternyata banyak banget ya fans SpongeBob di sini. Jika kalian memang merasa seorang fans sejati, pasti sadar dong kalau SpongeBob yang sekarang tuh agak berbeda dengan season yang dulu-dulu. Kita juga mendapatkan banyak informasi dari kalian di kolom komentar, katanya ini mungkin dipengaruhi oleh orang yang ada di balik layar yang memiliki style dark humor atau dark jokes yang tinggi. Kalian inget gak film SpongeBob The Movie pertama yang dirilis tahun 2004? Nah, dilansir dari Screen Rant, katanya itu tuh merupakan penutup dari serial ini dan memang Stephen Hillenburg selaku kreator berencana untuk menutup kisah SpongeBob dengan film ini. Namun, Nickelodeon memiliki rencana lain. Mereka tetap ingin serial ini diproduksi karena permintaan dari fans di seluruh dunia. Akhirnya, posisi Hillenburg digantikan oleh orang lain. Tapi yang perlu dicatat, bukan hanya sutradara ya yang mempengaruhi hal tersebut. Pasti ini juga dipengaruhi oleh kru atau tim yang lainnya yang menyebabkan perubahan pada SpongeBob. Di samping berbagai perubahan yang terjadi pada karakter-karakternya, perubahan juga terlihat pada salah satu objek wisata yang ada di Bikini Bottom. Ini bukan perubahan sih, tapi lebih ke fenomena alam kali ya. Oke, objek wisata yang dimaksud adalah Goo Lagoon. Tepatnya pada episode 185 yang tergabung dalam season 9 berjudul It Came From Goo Lagoon. Goo Lagoon mengeluarkan sebuah benda berwarna ungu yang sangat lengket. Nah, sebenarnya benda apakah itu? Dan mengapa Sandy Cheeks di beberapa kesempatan kayak benar-benar khawatir akan keberadaan benda lengket ungu tersebut? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, seperti biasa, jangan lupa untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini, tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami, dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Oke, ini dia teori gelap film lainnya, episode The Mystery of Goo Lagoon. Pada dasarnya, Goo Lagoon adalah kolam air di bawah air yang oleh penduduk Bikini Bottom itu dijadikan kayak pantai gitu ya, tempat wisata. Pada kenyataannya, kolam air di bawah air itu memang ada dan itu sudah dijelaskan secara ilmiah, tapi kita tidak akan membahas itu. Dalam SpongeBob Wikipedia, Goo Lagoon merupakan tempat wisata yang sangat terkenal di Bikini Bottom dan ini merupakan tempat refreshing terbaik di sana. Tapi kata terbaik kayaknya perlu dipertimbangkan kembali ketika kita melihat Goo Lagoon di episode 185 yang ternyata mengeluarkan benda-benda atau mungkin gumpalan lumpur berwarna ungu. Gumpalan lumpur tersebut terlihat seperti gelembung, namun terlihat lebih padat. SpongeBob dan Patrick justru menggunakan benda tersebut sebagai mainan karena ternyata benda itu bisa memantul. Mereka berdua bersenang-senang untuk beberapa jam, namun semuanya berhenti ketika bertemu dengan Sandy Cheeks, seekor tupai cerdas di Bikini Bottom, mengatakan bahwa seharusnya gumpalan lumpur tersebut diwaspadai karena berbahaya untuk keberadaan masyarakat Bikini Bottom.
Setelah melewati banyak kegembiraan dan prasangka, di ending episode ini ternyata lumpur tersebut hanya memberikan kekacauan biasa karena lumpurnya meledak dan menyebar kemana-mana. What? Justru ini menjadi ladang bisnis bagi Mr. Krabs untuk jasa membersihkan orang-orang dari lumpur. Tapi ending tersebut sangat menyebalkan, bukan? Maksudnya dari awal kita diperlihatkan sesuatu yang aneh dengan kemunculan gumpalan lumpur tersebut, tapi tidak ada penjelasan sedikit pun mengenai hal itu. Kehadiran lumpur tersebut seakan-akan hanya penambah saja supaya ada plot yang bisa dimainkan. Kita tidak pernah diberitahu sebenarnya benda apakah itu atau efeknya seperti apa jika terkontaminasi benda asing tersebut. Fakta yang tidak bisa kita pungkiri adalah bahwa Goo Lagoon aja itu punya penjelasan ilmiahnya tentang bagaimana sebuah kolam air bisa terbentuk di dalam air. Nah, masa lumpur tersebut gak ada penjelasannya sama sekali sih? Kan aneh. Ditambah lagi, dalam episode ini, Stephen Hillenburg tergabung sebagai penulis. Dan kalian pasti sudah tahu ya bahwa beliau ini merupakan sarjana sumber daya laut dan dia juga merupakan ahli biologi kelautan. Kayaknya kurang masuk akal gitu jika lumpur ini hanya dijadikan sebatas plot biasa saja. Ditambah satu fakta lagi, SpongeBob SquarePants, serial animasi favorit kita ini, terkadang suka membawa isu-isu lingkungan yang serius, seperti polusi laut, atau ada teori yang mengatakan bahwa awan yang seperti bunga di langit Bikini Bottom ternyata tumpahan minyak. Dan tidak menutup kemungkinan, yang satu ini jauh lebih serius. Kita memiliki jawaban yang pasti mind-blowing. Rahasia apa ya yang ada di dalamnya? Pertama-tama, mari kita perhatikan terlebih dahulu ciri-ciri yang terlihat. Secara jelas, lumpur tersebut berwarna ungu dan keluar dari permukaan Goo Lagoon. Teksturnya seperti kental dan agak sedikit padat. Mereka bisa memantul dan mengambang. Lengket, aromanya juga terkesan bau. Dibuktikan dengan dialog Patrick yang mengatakan hidungnya kesemutan setelah menghirup aroma lumpur tersebut. Dan untuk beberapa alasan, Sandy mengatakan bahwa benda ini berbahaya walaupun di ending kita tidak melihat adanya bukti akan hal ini. Dengan ciri-ciri yang ada, mari kita masuk ke dalam teorinya. Teori yang pertama mengatakan bahwa lumpur tersebut merupakan polusi. Sudah bukan hal aneh jika banyak orang yang mengatakan bahwa SpongeBob SquarePants sebenarnya terjadi di bawah laut, di mana laut tersebut sudah mengalami polusi yang sangat hebat. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, ada teori yang mengatakan bahwa awan di Bikini Bottom merupakan tumpahan minyak dari kapal penambang. Ditambah lagi bentuk rumah-rumah di Bikini Bottom terlihat seperti bekas knalpot kendaraan bermotor. Tidak hanya teori, kita sebenarnya sudah diperlihatkan dengan jelas di beberapa episode mengenai permasalahan lingkungan laut ini. Di episode ini, rumah Squidward dan beberapa spot di Bikini Bottom penuh dengan sampah. Atau di sini, ketika SpongeBob akan melayang ke atas permukaan menggunakan balon, dirinya tertahan oleh banyak sampah. Nah, Stephen Hillenburg sendiri dalam sebuah wawancara mengatakan bahwa polusi itu merupakan salah satu kekhawatiran personal bagi dirinya sendiri. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa beliau sendiri itu punya perhatian lebih terhadap polusi yang ada di laut. Jadi, apakah lumpur ungu ini merupakan salah satu bentuk dari polusi yang ada di laut? Jika kita melihat potongan scene dalam film SpongeBob episode 185 ini yang dirilis secara resmi oleh Nickelodeon UK, ternyata di kolom deskripsinya memang menyinggung tentang polusi. Coba kalian perhatikan. Di sana dikatakan bahwa SpongeBob dan Patrick have fun with a polluted bubble. Mungkin saja ini merupakan sejenis minyak bocor atau semacamnya, dan kalian tahu kan, karena massa jenis minyak lebih ringan daripada air laut, minyak akan dengan mudah untuk mengambang. Dan kita lihat buktinya, dalam episode tersebut, lumpur berwarna ungu tersebut nampak mengambang dengan mudahnya. Tapi, permasalahannya ada dari segi warnanya guys. Tumpahan minyak di Teluk Balikpapan atau yang ada di kawasan pantai Karawang atau tragedi Deepwater Horizon oil spill di pantai Luzon, Meksiko, itu warna minyaknya adalah hitam atau coklat. Sedangkan jelas yang kita lihat di SpongeBob, jika itu memang benar-benar minyak, itu justru berwarna ungu. Nah, gimana nih menurut kalian? Apakah kalian percaya dengan teori ini? Atau mungkin kalian tahu ada jenis polusi atau minyak yang berwarna ungu? Komen di bawah. Teori yang kedua mengatakan bahwa lumpur itu merupakan bangkai ubur-ubur yang membusuk. Fan teoris berpendapat bahwa lumpur atau gelembung yang kita lihat dalam episode 185 ini bukan gelembung sama sekali. Itu adalah ubur-ubur yang mati dan sedang membusuk.
Coba deh kalian ingat-ingat, ubur-ubur merupakan salah satu karakter yang cukup penting dalam serial ini. SpongeBob dan Patrick suka berburu ubur-ubur. Mr. Krab bahkan pernah memanfaatkan jelinya, hingga ada satu episode yang memperlihatkan betapa pentingnya ubur-ubur untuk kepentingan ekosistem Bikini Bottom, yaitu ketika habitat mereka musnah dijadikan jalan raya. Dalam beberapa episode, kita diperlihatkan ubur-ubur dengan aneka warna. Ada yang pink, ungu, bahkan berwarna biru. Nah, jika ini memang benar, artinya selama ini SpongeBob, Patrick, dan penduduk Bikini Bottom lainnya itu berenang di antara ubur-ubur mati yang telah membusuk. That's kinda creepy. Nah, sekarang sekitar pada tahun 2015, di daerah perairan Norwegia Utara, muncul zat kental yang basah atau mungkin ya lumpur berwarna ungu ke permukaan air. Dari segi warna dan teksturnya, benda tersebut memang seperti lumpur yang ada di SpongeBob episode 185 ini. Ubur-ubur ketika dia mati, itu akan terjadi proses penguraian dan warna tubuhnya itu akan menggelap. Hal ini cukup menjelaskan apa yang kita lihat di perairan Norwegia Utara tersebut. Jika memang benar, lumpur berwarna ungu yang kita lihat di Gulagun itu adalah ubur-ubur yang membusuk, pertanyaannya adalah kenapa banyak ubur-ubur yang membusuk di sana? Kenapa pada mati gitu di sana? Nah, ternyata Gulagun sendiri itu adalah kolam air bawah laut yang super salty, alias sangat asin. Bayangkan, air laut aja itu kan udah asin banget. Nah, ini ibaratnya kayak ada air laut di dalam air laut. Jadi bisa diibaratkan asinnya itu berkali-kali lipat. Kalian bisa cek di official site SpongeBob Wikipedia, kata gu sendiri itu merupakan air garam yang membentuk kolam di bawah air dengan warna yang lebih gelap dan tingkat salinitas atau keasinan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perairan yang ada di sekitarnya. Hal ini menyebabkan perairan tersebut terkesan lebih padat dari perairan di sekitarnya. Hal ini dibuktikan dengan lumpur ungu tersebut. Itu kayak mantul gitu kan ketika berada di perairan Gulagun sendiri karena emang permukaannya itu kan lebih padat. Selain itu, lumpur tersebut juga mengambang karena ya kita semua sudah tahu bahwa ubur-ubur itu kan 95% terdiri dari air yang masanya pasti lebih ringan daripada air laut. Makanya mengambang. Lalu bagaimana dengan scene yang memperlihatkan lumpur tersebut keluar secara bersamaan dan membentuk gumpalan lumpur yang sangat besar? Nah, hal ini disebabkan karena ubur-ubur sendiri merupakan hewan yang suka berkelompok. Mereka selalu berpergian dari satu area ke area yang lain secara berkelompok. Mungkin kalian ingat potongan adegan di Finding Nemo ketika Marlin dan Dory terjebak di sekelompok ubur-ubur. Ini karena ya mereka suka berkelompok gitu, mainnya keroyokan lah. Kebiasaan ini disebut dengan blooms. Dan karena kebiasaannya ini, ketika ada angin kencang, ombak besar, atau arus yang kuat, itu bisa membawa mereka ke pantai secara bersamaan. Dan ya, ketika mereka mati, mereka akan cenderung mati secara bersamaan pula. Hal ini menjelaskan mengapa ada gumpalan lumpur besar yang muncul bersamaan. Selain itu, ya ubur-ubur yang mati itu kan mengeluarkan bau yang tidak sebab. Karena pada dasarnya, kalau udah mati mereka itu kan bangkai. Jadi wajar mengeluarkan bau yang tidak enak. Pertanyaan yang belum terjawab adalah kenapa di Gulagun itu banyak ubur-ubur yang mati? Well, kita kembali pada pengertian Gulagun itu sendiri. Itu kan merupakan kolam air asin yang lebih asin daripada area sekitarnya. Nah, ketika ada ubur-ubur yang nyentuh, mungkin aja mereka bisa langsung mati di sana. Tapi ada satu lagi penjelasan yang lebih menarik dan hal ini berkaitan dengan global warming. Kalian tahu, pertumbuhan populasi ubur-ubur itu semakin meningkat tiap tahunnya. Bahkan para saintis bilang bahwa mereka itu bisa saja mengambil alih lautan. Hal ini ternyata cukup merugikan bagi beberapa negara, khususnya bagi mereka yang menggunakan listrik tenaga nuklir. Listrik tenaga nuklir itu biasanya mereka memiliki pipa di laut dan menggunakan airnya untuk mendinginkan reaktor. Nah, pipa tersebut biasanya tersumbat oleh banyaknya ubur-ubur yang masuk. Jadi kayak macet lah istilahnya. Itu merugikan dong karena menambah pekerjaan. Salah satu negara yaitu Korea Utara bahkan membuat semacam mesin pembunuh ubur-ubur yang bentuknya itu kayak baling-baling gitu yang bisa membunuh ubur-ubur secara bersamaan. Nah, kenapa ubur-ubur populasinya bisa meningkat? Karena ini berkaitan dengan suhu air laut yang meningkat. Dan air laut yang meningkat itu juga disebabkan karena suhu bumi yang meningkat pula atau yang populer di telinga kita dengan sebutan global warming. Mungkin inilah yang mereka coba sampaikan kepada kita lewat episode 185 ini, yaitu dampak dari global warming. Bukan hanya suhu udara yang meningkat, tapi juga ada populasi ubur-ubur yang meningkat yang ternyata itu juga cukup merugikan bagi beberapa negara. Dan sadis juga sih ketika mendengar ubur-ubur dibunuh secara massal. Kasian gitu. Oke guys, itu dia teori gelap film lainnya, episode SpongeBob SquarePants The Mystery of Gulagun. Ngeri juga ya.
Ternyata selama ini mereka berenang dikelilingi oleh bangkai ubur-ubur. Dan inget gak sih ketika gumpalan bangkai itu meledak ke semua penduduk Bikini Bottom? Bayangin deh, mereka dilumuri oleh bangkai yang sejatinya itu teman lautnya sendiri. But anyways guys, terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini hingga akhir. Seperti biasa, jangan lupa untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram di @nontonlagi untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Dan jangan lupa, Creepy Crime Case kini hadir di Nonton Lagi Podcast hanya di Spotify. Kami juga berterima kasih kepada Priyono Production yang sudah membuat signature song opening dan closing untuk Nonton Lagi Channel. Gimana? Keren kan? Buat kalian yang pengen dibikinin juga, langsung aja cek katalog mereka atau klik link yang ada di kolom deskripsi. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi Channel berikutnya.